Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 896. Berita yang dibawakan oleh Kapela memungkinkan Chen Feng akhirnya mengklarifikasi situasi di kota Jiushui. Karena Lan Zunlong menyembunyikan keperawanannya, dia membawa keluarga Lan dan keluarga Seng Guang ke pusaran air di pusat dunia malam yang gelap. Dapat dikatakan bahwa seluruh 3 kota dan 1 lembah kini memperhatikan upacara keluarga Lan. Dalam hal ini, bahkan jika Lan Zunlong ingin kembali, tidak mungkin dia bisa kembali. Setelah Kapela pergi, Luo Rongyan juga lelah dan pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Chen Feng, sebaliknya, diam-diam meninggalkan ruangan. Saat itu sudah lewat tengah malam, dan Luo Rongyan sedang mandi. Tubuhnya yang berlekuk terbungkus jubah mandi, terbaring di tempat tidur dengan aroma harum. Mengambil majalah dan membaliknya dengan santai. Saat ini, telinganya bergerak sedikit dan dia mendengar sedikit suara pintu terbuka. Karena diperingatkan, saya melompat dari tempat tidur tanpa alas kaki. Entah kenapa, saya selalu merasa orang yang datang bukanlah Chen Feng. Dia datang ke pintu, menempelkan telinganya ke pintu, dan terkejut. Serangkaian langkah kaki yang sangat ringan perlahan mendekati kamarnya. Kira-kira, jumlahnya tidak kurang dari 5 orang. Dia terkejut dan melompat ke rak pakaian dengan kaki telanjang. Dalam proses melompat, yukata telah jatuh dari kulitnya yang lembut. Segera, dia mengambil roknya dari gantungan dan memakainya. Segera setelah pemandangan musim semi terhalang oleh rok, terdengar ledakan, dan pintu dibuka. Melihat ke belakang, saya melihat 7 pria. Semuanya mengenakan pakaian hitam dengan sepasang sayap tercetak di atasnya, bergegas masuk. Ketujuh orang ini galak dan ganas, dan masing-masing memiliki aura kematian yang dingin di tubuh mereka. Namaku Pen, kami adalah kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan, dan kamu telah diculik. Pemimpinnya adalah seorang pria bermata satu dan berambut pendek membawa 2 pisau di punggungnya. Mata kirinya tertutup rapat dan terdapat bekas luka panjang di kelopak matanya. Orang ini memiliki aura yang suram, membuat orang merasa kagum dan misterius. Malaikat kegelapan. Luo Rongyan mengerutkan kening, sedikit panik. Dia juga tahu sesuatu tentang Star Glory Corps. Grup tentara bayaran malaikat kegelapan yang legendaris berada di peringkat ke-11 di antara Korps Star Glory. Dikatakan bahwa anggota kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan semuanya cacat fisik. Jadi kelompok tentara bayaran didirikan atas nama malaikat kegelapan. Pada saat ini, tampaknya itu adalah kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan. Karena ketujuh orang ini tampaknya memiliki beberapa masalah fisik pada tingkat tertentu. Namun memiliki kendala fisik bukan berarti lemah sama sekali. Berada di peringkat ke-11 di Star Corps, dia pasti memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Setidaknya, ada 1 atau 2 Grandmaster yang mendukung adegan ini. Mengapa kamu menculikku? Kalah jumlah, Luo Rongyan tahu bahwa dengan kekuatan menengahnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Tapi dia tidak mengerti mengapa orang-orang dari kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan ingin menangkapnya. Mungkinkah dia mengikuti perintah dari keluarga Lan? Pen menjawab dengan dingin, aku menangkapmu untuk mendapatkan bantuan untuk keluarga Lan, jadi aku bersalah padamu. Dia begitu dingin sehingga dia sepertinya tidak memiliki emosi, dan dia tidak memiliki pikiran jahat terhadap kecantikan tiada taraf seperti Luo Rongyan. Dengan lambaian tangannya, seorang pria tampan dari domain Ye keluar dari tim. Namaku Bai Long. Demi keadilan, aku akan menangkapmu sendirian. Bai Long perlahan mendekati Luo Rongyan, tersenyum dan melenturkan pergelangan tangannya. Luo Rongyan langsung merasa tidak senang. Pihak lain jelas meremehkannya. Hanya 1 orang yang dikirim untuk menanganinya. Tapi dia sangat terkejut, karena orang-orang malaikat kegelapan semuanya cacat. Mengapa pria domain Ye bernama Bai Long di depanku tidak terlihat cacat sama sekali dari luar? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, jadi Luo Rongyan memilih untuk menyerang terlebih dahulu. Dia melompat dengan telanjang kaki, lalu mengambil yukata di tanah, menggunakan yukata itu sebagai cambuk, dan mengayunkannya. Belum lagi, dia memang seorang wanita yang bermain cambuk, dan yukata sederhananya benar-benar dicambuk dengan kekuatan yang dahsyat. Bai Long mengambil waktu dan menangkapnya dengan 1 serangan dari tangan kanannya, langsung menangkap yukata. Kemudian dia menariknya dengan kuat,
dan kekuatannya mendominasi sepenuhnya, menarik Luo Rongyan ke arahnya. Kekuatan orang ini lebih baik dariku. Dengan gerakan sederhana, Luo Rongyan segera menyadari bahwa dia bukan tandingan pria di depannya. Ini membuatnya sedikit kecewa. Satu-satunya cara sekarang adalah menunggu Chen Feng kembali. Memikirkan hal ini, dia melonggarkan cengkeramannya dan membuang yukatanya. Dia berbalik, bersiap menjauhkan diri dari Bai Long dan bertarung berlarut-larut. Namun kemudian, kejadian yang mengejutkannya terjadi. Aku melihat Bai Long membuang yukatanya, dan tiba-tiba ada angin di kakinya. Dalam satu lompatan, dia benar-benar berhasil menyusulnya. Sialan! Luo Rongyan terkejut, mengangkat kaki kanannya dan menendangnya ke belakang. Langkah ini sangat tergesa-gesa dan agak janggal. Ujung roknya bergoyang, memperlihatkan warna musim semi. Wanita yang sempurna. Bai Long tidak bisa menahan tawa, karena saat Luo Rongyan mengangkat kakinya, dia melihat sentuhan merah muda di bawah rok Luo Rongyan. Luo Rongyan adalah yang terbaik di antara wanita, dalam kegelisahannya sekarang, dia bahkan tidak mengenakan pakaiannya secara lengkap, memamerkan gayanya. Pada saat ini, cahaya kembali terekspos selama pertarungan, yang membuat Bai Long memiliki pikiran jahat. Aku melihat tangan kanan Bai Long kembali meraih, langsung meraih kaki putih lembut Luo Rongyan. Perasaan halus dan lembut membuat jantung Bai Long berdebar dan dia menikmatinya. Lepaskan aku. Luo Rongyan sangat marah ketika satu kakinya terjepit, dan dia melompat dengan kaki lainnya di tanah. Tendang ke atas, dan Anda akan menendang dagu Bai Long menjauh. Tanpa diduga, pria ini sangat cepat dan menarik pergelangan kaki Luo Rongyan dengan kuat. Dia langsung menarik tubuh Luo Rongyan ke dalam pelukannya. Lalu dia memegang bulan dengan satu tangan dan memeluk pinggang Luo Rongyan. Dengan senyuman dan tangan yang kuat, tubuh montok Luo Rongyan langsung menempel di tubuhnya. Seketika perasaan lembut datang. Ada pula aroma memabukkan yang menerpa hati Bai Long. Kamu. Dimainkan secara sembrono oleh Bai Long, dan Luo Rongyan menjadi sangat marah. Namun berada begitu dekat dengan pria ini membuatnya merasa malu. Karena malu dan marah, saya berusaha keras untuk berpisah, tetapi saya tidak dapat menemukan kekuatan. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah pria itu dari jarak dekat, dia menjadi semakin panik. Saat ini, pria tampan itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Tiba-tiba, dia mencium bibir Luo Rongyan. Kali ini, itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Luo Rongyan bahkan tidak bereaksi. Yang mengejutkan, tiba-tiba merinding muncul di sekujur tubuhnya. Kamu bajingan, aku adalah wanita keputusasaan putih. Jika kamu berani memperlakukanku dengan enteng, keputusasaan putih tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Rongyan menjadi sangat mania dan menginjak punggung kaki pria itu. Entah kenapa, tapi dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah wanita Chen Feng. Dia berbicara omong kosong, misofobia muncul lagi, dan ketika dia memikirkan tentang ciuman tadi, dia menjadi gila. Bai Long merasakan sakit, lalu dia melepaskan Luo Rongyan. Tapi sebelum Luo Rongyan benar-benar bisa membuka jarak aman, Bai Long melangkah maju lagi. Sebuah genggaman backhand langsung menggenggam lengan Luo Rongyan di belakang punggungnya. Akibatnya, Luo Rongyan sama sekali tidak bisa bergerak. Tangkap, mangsa yang sempurna. Bai Long sangat bersemangat, dengan senyum bangga di bibirnya. Bab 897. Aku harus membunuhmu. Mata menawan Luo Rongyan menunjukkan cahaya yang tajam. Penghinaan hari ini belum pernah terjadi dalam hidupku. Mulut, kulit, dan tubuhnya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal ini membuatnya merasa mual pada tubuh dan jiwanya. Wanita yang galak, tidurlah, tubuhmu adalah milikku. Bai Long memukul leher Luo Rongyan dengan backhandnya. Kamu. Dengan sedikit sikap keras kepala di matanya, Luo Rongyan pingsan karena ketakutan. Bai Long melemparkan Luo Rongyan ke tempat tidur, dan tubuh montok Luo Rongyan memantul beberapa kali di atas tempat tidur empuk. Sangat menawan. Haha, wanita bodoh ini benar-benar mengira dia ada di sini untuk berbulan madu dan tidak memiliki rasa aman sama sekali. Suara Bai Long berubah menjadi suara Chen Feng. Dia duduk di tempat tidur dan membelai pipi Luo Rongyan dengan jari telunjuk kanannya. Belum lagi, empuknya seperti telur rebus yang sudah dikupas. Benar, Bai Long adalah Chen Feng. Hanya saja dia memakai masker kulit manusia dan Luo Rongyan tidak mengenalinya. Keputusasaan putih, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pain tiba-tiba bertanya, wajahnya sedingin mesin.
Kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan mereka disewa oleh Black Fisteron dari Tanah Suci Emas Hitam dengan biaya 1,5 miliar. Pada akhirnya, saya mengetahui bahwa pemilik keuangan sebenarnya adalah Keputusasaan Putih, Chen Feng. Misi mereka kali ini sangat sederhana, yaitu membantu Chen Feng dan menghancurkan keluarga Lan. Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata, "Malam ini, semua orang akan beristirahat di sini. Besok pagi, kita akan mengikat Luo Rongyan dan pergi ke keluarga Lan untuk meminta jasa. Saya yakin keluarga Lan akan memperlakukan kita seperti tamu terhormat. Jika ini terjadi, kita akan tertangkap." Rongyan mungkin akan menjadi gila jika mendengar ini. Karena apa yang dilakukan Chen Feng agak tercela dan tidak baik. Metode Chen Feng menyelinap ke dalam keluarga Lan sangat sederhana. Itu adalah anggota baru yang berpura-pura menjadi malaikat kegelapan, dan bersama dengan malaikat kegelapan, mengirim Luo Rongyan sebagai hadiah untuk keluarga Lan. Dengan kontribusi ini, dia pasti akan mendapatkan kepercayaan dari keluarga Lan. Menyelinap ke dalam keluarga Lan adalah hal yang biasa. Sebelumnya, dia berjanji pada Luo Rongyan bahwa dia juga akan membantu Luo Rongyan memasuki keluarga Lan. Tidak, Luo Rongyan dibawa ke keluarga Lan. Hanya saja cara tersebut mungkin membuat Luo Rongyan merasa dirugikan. Bagaimanapun, Luo Rongyan masuk sebagai sandera, dan pukulan Chen Feng dengan tangannya cukup kejam. Luo Rongyan tidur sampai subuh keesokan harinya, lalu membuka matanya sedikit. Ah! Begitu aku bangun, leherku sangat sakit. Dia tanpa sadar menutupi lehernya dengan tangan kanannya, dan menatap Bailong dengan mata menawan, berdiri di samping tempat tidur. Bailong tersenyum jorok dan menatap tubuhnya. Dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pakaian di tubuhnya sebenarnya telah diganti. Gaun ini adalah celana ketatnya untuk bertarung. Saat dia pingsan kemarin, dia mengenakan rok kasual. Mungkinkah pria ini mengganti bajunya? Ketika saya memikirkan hal ini, seluruh hati saya tenggelam ke dasar hati saya, dan saya merasa sangat putus asa. Sebuah batu tiba-tiba menghalangi dadaku, menyebabkan penyumbatan yang parah. Rasanya lebih seperti memakan lalat, sangat menjijikkan. Wow, wanita cantik ini, kami sangat romantis tadi malam. Aku masih memikirkannya sampai sekarang. Kata-kata Bailong dan ekspresi cabul membuat Luo Rongyan benar-benar putus asa. Seluruh tubuhnya lemas dan dia terbaring tak berdaya di tempat tidur. Sepasang mata, kosong dan tanpa kilau. Tubuhnya entah kenapa dibawa pergi. Ini pertama kalinya baginya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda masih seorang gadis muda. Saya telah menghasilkan banyak uang. Jangan khawatir, saya adalah pria yang bertanggung jawab dan akan menikahi Anda. Chen Feng diam-diam tertawa di dalam hatinya. Luo Rongyan ini benar-benar wanita yang bodoh. Tidakkah kamu merasakan apakah kamu telah kehilangan keperawananmu atau tidak? Dia bukanlah binatang yang memanfaatkan bahaya orang lain, dia hanya membantu Luo Rongyan mengganti pakaiannya. Rok aslinya terlalu mudah terekspos dan tidak cocok untuk dikenakan. Aku pasti akan membunuhmu. Rasa sakit, kekesalan, dan api kebencian berkobar di hati Luo Rongyan. Sekarang aku memikirkannya, sebaiknya aku memberikan tubuhku kepada orang vulgar seperti Chen Feng. Lebih baik membuatnya menerimanya dengan lebih baik daripada kehilangannya secara misterius seperti ini. Juga, jika Chen Feng tahu bahwa dia telah kehilangan keperawanannya, apakah Chen Feng akan membencinya? Entah kenapa, dia sangat ketakutan. Mengapa kamu tidak membunuhku? Chen Feng diam-diam menggelengkan kepalanya dan mengambil tali dari luar. Luo Rongyan sepertinya telah menyedot jiwanya, dia tidak melawan sama sekali, dan tangannya diikat oleh Chen Feng. Dengan cara ini, Chen Feng, bersama dengan kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan, meninggalkan Hotel Burj Al Arab dan menuju ke villa keluarga Lan bersama Luo Rongyan. Dua kendaraan off-road, satu di depan dan satu lagi di belakang. Chen Feng dan Pain duduk di mobil pertama, dan pengemudinya adalah seorang pria kulit hitam. Chen Feng tersenyum dan berkata kepada Pain, "Kapten Pain, semua orang di kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan adalah malaikat dengan sayap patah dan memiliki beberapa cacat. Sedangkan bagi saya, karena saya berpura-pura menjadi anggota kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan Anda, bagaimana bisa aku menyamar? Semua orang di seluruh kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan memiliki disabilitas." Pemimpin kelompok tersebut, Pain, kehilangan mata kirinya.
Wakil resimen James, pria kulit hitam yang mengemudikan mobil saat ini, terdiam. Selain itu, 4 orang yang berada di belakang mobil juga mengalami cacat. Picasso, seorang pria berotot dengan hanya satu telinga, adalah pemimpin kelompok tentara bayaran. Booker, yang kehilangan lengan kirinya, sebenarnya adalah penembak jitu berlengan satu. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana cara menembak dengan satu tangan. Namun dikatakan bahwa pria ini adalah penembak jitu yang hebat dan pelurunya sempurna. Ada juga robot Arthur yang seluruh tangan kanannya terbuat dari mesin. Yang terakhir adalah Jenny yang tingginya hanya 1,3 meter. Seorang kurcaci perempuan. Tapi dia adalah dokter lapangan yang sangat berpengalaman. Meskipun seluruh kelompok tentara bayaran dinonaktifkan, mereka sangat mampu. Pemimpin grup, Payne, berada di level Grandmaster. Picasso juga seorang master. Dan seluruh tim, bekerja sama dalam harmoni yang sempurna, berkumpul bersama, dan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial, yang tidak dapat diukur. Kali ini, kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan adalah kartu truf Chen Feng melawan keluarga Lan. Payne berkata dengan sangat dingin, berpura-puralah menjadi tuli di satu telinga dan itu saja. Chen Feng mengangguk, ini ide yang bagus. Jika Anda tuli, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi tuli. Lebih dari setengah jam kemudian, 2 mobil mendekati villa keluarga Lan. Di jalan, dari waktu ke waktu, Anda bisa melihat sekelompok orang misterius berkumpul di luar villa keluarga Lan. Villa keluarga Lan mencakup area yang sangat luas. Ini saja sudah menunjukkan betapa kayanya aset keluarga Lan. Di seluruh kota Jiuzhui, ini jelas merupakan keberadaan kelas 1. Apalagi semua gaya arsitekturnya adalah gaya bangunan kuno kerajaan naga. Ubin kaca emas, struktur rumah kayu. Di luar pintu tembaga ganda yang besar, ada 2 singa batu. Di atas pintu, tertulis kata, Lanfu, dalam bahasa Cina. Mobil berhenti di depan gerbang dan beberapa penjaga maju. Salah satu dari mereka menghentikan Payne dan yang lainnya yang keluar dari mobil dan berkata, ini adalah Lan Mansion, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Chen Feng keluar dari mobil dari belakang dan mengantar Luo Rongyan keluar. Payne kemudian berkata, beritahu pemimpin keluargamu bahwa grup tentara bayaran malaikat kegelapan, peringkat ke-11 di Korps Star Glory, telah mengirimkan hadiah besar kepada keluarga Lan. Grup tentara bayaran malaikat kegelapan. Harap tunggu sebentar. Penjaga terkejut dan buru-buru masuk ke Lan Mansion untuk melapor. Bab 898. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang keluar dari Lan Mansion. Pemimpinnya berkepang dan mengenakan jubah putih tradisional kerajaan naga. Dia memiliki janggut putih yang mencapai bahunya, dan alis putih seperti belati. Seluruh dirinya memiliki aura yang sangat agung dan mendominasi. Seperti yang diharapkan, ini Kapten Payne, kamu sopan sekali. Orang ini tidak lain adalah kepala keluarga Lan, Lan Changgu. Dia mengungkapkan rasa hormatnya kepada kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan dengan menangkupkan tangannya. Baru saja, dia mendengar dari penjaga bahwa kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan ingin menemuinya, tapi menurutnya itu tidak benar. Sekarang saya benar-benar melihat Payne, dan saya sangat senang. Anda tahu, saya bertemu Payne beberapa tahun yang lalu. Saya mengagumi pedang ganda yang kuat, Payne dari lubuk hati saya. Dan jika bisa akur dengan grup prajurit tentara bayaran yang menduduki peringkat ke-11, pasti akan berdampak positif bagi perkembangan keluarga Lan di masa depan. Payne tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, Tuan Lan, sama-sama. Saat malaikat hitam kami melewati kota Jiuzhui kali ini, kami mendengar bahwa keluarga Lan sedang memburu keputusasaan putih dan seorang wanita. Kelompok tentara bayaran, juga saya ingin melihat kekuatan keputusasaan putih yang legendaris, jadi saya datang ke pintu. Keputusasaan putih tidak ditemukan dimanapun, tetapi dia menangkap wanita ini dan mengirimkannya ke Tuan Lan. Chen Feng mengantar Luo Rongyan ke depan, matanya menyapu keluarga Lan. Lan Changgu, lelaki tua ini, masih begitu mendominasi dan abadi setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Selain Lan Changgu, ada 2 pria berjubah panjang dengan kepang bening berdiri di belakang mereka. Hanya keturunan langsung dari keluarga Lan yang bisa berdandan seperti ini. Berdasarkan tebakan, mereka seharusnya adalah putra sulung Lan Changgu, Lan Muyan, dan putra ketiga Lan Yongfeng. Kemurahan hati kedua orang ini luar biasa,
dan kekuatan mereka pasti tidak lemah. Luo Rongyan meronta sambil menatap dengan sepasang mata yang kesal. Sekarang setelah dia ditangkap dan jatuh ke tangan keluarga Lan, dia menjadi tegar. Dia mengutuk tanpa menggunakan kata-kata makian, Chen Feng benar, orang-orang dari keluarga Lan hanya menindas minoritas dengan jumlah mereka hanya menindas wanita, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak kompeten dan konyol. Chen Feng merasa tidak senang. Hatinya Luo Rongyan ini ingin menggunakan mulutnya untuk memarahi keluarga Lan. Meskipun dia tidak keberatan, dia tidak suka dimanfaatkan. Ekspresi Lan Changbu acuh tak acuh, matanya tenang, dan dia sangat tenang. Dia berkata dengan nada meremehkan, kamu adalah Luo Rongyan, kan? Zunlong memberitahu ayahnya sebelumnya bahwa kamu adalah wanita yang sangat anggun, tetapi sekarang tampaknya itu tidak benar, kamu hanya seorang yang licik. Kata-kata sederhana, tapi sangat mematikan. Luo Rongyan tiba-tiba merasakan momentumnya melemah dan berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya. Namun, kemarahan di hatinya semakin meningkat dan tidak bisa lagi disembunyikan. Kamu membunuh keluargaku, aku pasti akan membalas dendam padamu. Apalagi saat dia memikirkan orang tua dan adik laki-lakinya yang sudah meninggal, aura galaknya kembali bangkit. Ada sedikit kecenderungan untuk bersaing dengan Lan Changgu. Balas dendam. Kamu sudah menjadi tawanan dan kamu sombong sekali. Akulah yang memerintahkan rumahmu dibongkar. Akulah yang menyegel pintu dan jendela rumahmu sebelum dibongkar. Akulah yang menghentikan orang-orang dari menyelamatkan keluargamu. Aku di sini, membalas dendam. Ayo. Lan Muyan memiliki wajah lebar dan tahi lalat hitam di dagunya. Setelah kehilangan putranya, dia juga diliputi kebencian terhadap Luo Rongyan. Saat itu, dialah yang secara pribadi memimpin urusan Tianfu. Kematian keluarga Luo Rongyan semuanya disebabkan olehnya. Jadi itu kamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Luo Rongyan berjuang keras dengan tatapan tajam di matanya. Karena marah, dia hampir melepaskan diri dari tangan Chen Feng. Chen Feng dengan cepat meraihnya dan menstabilkan Luo Rongyan dengan satu kekuatan. Dia hanya takut kedua belah pihak akan berkonflik dan Luo Rongyan akan menderita. Dia mengirim Luo Rongyan ke keluarga Lan. Itu adalah langkah yang berisiko, tapi dia pasti akan menjamin keselamatan Luo Rongyan. Jika kami tidak memiliki keyakinan ini, kami tidak akan melakukan ini. Jadi sekarang, Luo Rongyan harus dikontrol dan tidak boleh ada konflik langsung dengan keluarga Lan. Untuk menghindari kehilangan kendali atas emosinya dan menimbulkan adegan yang tidak dapat dia kendalikan. Kapten Pain, hadiah yang Anda kirimkan terlalu berharga bagi kami. Mulai sekarang, kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan akan menjadi tamu terhormat keluarga Lan kami. Besok akan menjadi upacara penyempurnaan Tianzi Gong cucu saya, Lan Zunlong, keluarga Lan akan mengadakan upacara akbar. Beberapa tamu terhormat dari 3 kota besar, serta keluarga cahaya suci, berpartisipasi. Sekarang, kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan diundang secara khusus untuk menghadiri upacara tersebut. Saya harap bahwa Kapten Pain akan menghargainya. Lan Changgu tidak repot-repot memperhatikan Luo Rongyan, seorang wanita rendahan, tapi dia sangat tertarik untuk memenangkan kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan. Jika mereka bisa berteman baik dengan kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan, mereka mungkin bisa menebus hilangnya kekuatan tempur keluarga Tianfu Lan kali ini. Chen Feng tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri, dia berhasil. Seperti yang dia pikirkan, keluarga Lan mengundang kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan untuk menonton upacara tersebut. Dengan cara ini, kehebatan yang dia banggakan menjadi kenyataan. Benar saja, keluarga Lan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Pain mengangguk dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Lan. Kami akan menunggu untuk menyaksikan upacaranya. Silakan masuk. Lan Changgu tertawa, menyingkir, dan mengundang dengan satu tangan. Dengan cara ini, kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan, serta Chen Feng dan Luo Rongyan, memasuki keluarga Lan secara terbuka. Setelah berjalan beberapa langkah, Lan Changgu tiba-tiba menunjuk ke arah Chen Feng dan bertanya kepada Pain, Kapten Pain, saya belum pernah mendengar ada orang dengan wajah Ye di grup tentara bayaran malaikat kegelapan sebelumnya. Siapa anggota ini? Dia bertanya dengan tajam matanya menatap Chen Feng dengan sedikit kecurigaan.
Chen Feng berpura-pura tuli dan terus mengawal Luo Rongyan ke depan. Aku hanya mengumpat dalam hati, Lan Changgu si lelaki tua ini memang lebih waspada. Wajah Pain acuh tak acuh, tapi dia juga menjelaskan, ini adalah anggota tim baru yang saya terima di Korea, wilayah Ye, setahun yang lalu, bernama Bailong. Bailong. Lan Changgu bergumam, tetapi tiba-tiba berhenti berbicara. Dalam bahasa Inggris, dia berkata dalam bahasa Korea, "Halo, Tuan Bailong." Chen Feng masih berjalan ke depan dalam diam, mencibir di dalam hatinya. Orang tua ini benar-benar mengujinya. Tapi dia sekarang tuli di telinga kirinya dan hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. Pen menjelaskan kepada Lan Changgu, Bailong tuli di telinga kirinya. Jika Anda berdiri di sebelah kiri dan berbicara dengannya, dia tidak akan dapat mendengar Anda. Lan Changgu tiba-tiba mengerti dan melangkah maju untuk menepuk Chen Feng di bahu. Chen Feng berbalik dan berkata dalam bahasa Inggris, "Tuan Lan, ada apa?" Lan Changgu berkata dalam bahasa Korea, "Tuan Bailong, serahkan wanita ini kepada laki-laki saya, dan Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." Chen Feng tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dia juga berkata dalam bahasa Korea, "Maaf, Tuan Lan, tali yang mengikat wanita ini adalah hartaku, tali pengikat abadi. Sulit bagi orang biasa untuk membukanya, dan ini tali pengikat abadi harus diambil kembali. Saya tidak tahu Tuan Lan. Di mana Anda ingin menyimpan wanita ini? Mengapa Anda tidak membiarkan saya, sehingga saya dapat mengambil kembali tali pengikat peri saya? Tidak ada yang namanya tali pengikat peri omong kosong di dunia ini." Setelah menemukan alasan ini, tentu saja saya ingin pergi ke penjara bawah tanah keluarga Lan. Jika informasi Kapela sebelumnya benar, maka pasti ada ruang pribadi di bawah tanah di taman belakang keluarga Lan. Kemungkinan besar, itu adalah penjara pribadi. Jika dia bisa mengambil kesempatan untuk pergi ke sana, dia mungkin bisa mengetahui apakah kakek Baiki dikurung di dalam. Bab 899. Dia suka memainkan serial jebakan saat berada dalam jebakan, itulah salah satu alasan mengapa Chen Feng menculik Luo Rongyan. Lan Changgu kemungkinan besar akan memenjarakan Luo Rongyan di penjara bawah tanah. Dengan cara ini, dia mungkin juga memiliki kesempatan pergi ke penjara bawah tanah untuk mencari tahu apa yang terjadi. Meskipun Lan Changgu ragu-ragu, dia tetap berkata, "Kalau begitu ada Tuan Bailong. Saya akan meminta orang-orang saya untuk bekerja dengan Anda untuk mengunci Luo Rongyan di ruang rahasia bawah tanah untuk mencegah Chen Feng mengambil keuntungan darinya." Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai adalah, tentu saja Chen Feng. Oleh karena itu, Luo Rongyan harus dikurung di tempat rahasia. Dengan cara ini, Lan Changgu memanggil 4 pria berbaju hitam dan meminta generasi ketiga Lan Yulong untuk memimpin mereka dan pergi ke taman belakang bersama Chen Feng. Pen dan yang lainnya diundang ke ruang perjamuan oleh Lan Changgu. Di sana, ada banyak pukulan besar di sana saat ini. Chen Feng masih menekan Luo Rongyan, sementara Lan Yulong terus memelototi Luo Rongyan. Matanya sangat tidak ramah dan penuh amarah. Chen Feng benar-benar sedikit marah, karena Lan Yulong ini sangat tampan. Sungguh aneh. Mengapa laki-laki generasi ketiga dari keluarga Lan semuanya terlihat seperti anjing? Ini benar-benar tidak adil. Saat dia sedang kesal, Lan Yulong tiba-tiba berkata dengan sinis kepada Luo Rongyan, "Kamu adalah wanita jalan yang membuat saudara Zunlong begitu terpesona. Menurutku tidak apa-apa. Bokong dan payudaranya terlalu besar dan cacat. Apakah ini cantik?" Begitu kata-kata ini keluar, Chen Feng terdiam. Ia benar-benar seorang anak kecil yang belum pernah melihat dunia. Ketika ia bertambah tua beberapa tahun, ia akan mengetahui kelebihan dari wanita dengan sosok seperti itu. Luo Rongyan tidak menganggapnya serius dan memutar matanya ke arah Lan Yulong dengan matanya yang menawan. Seorang anak kecil yang tidak memiliki rambut sama sekali dan tidak tahu apa-apa, bersama-sama mereka berjalan melewati 2 bangunan mewah dan sampai di taman belakang. Gaya arsitektur taman belakang mirip dengan Taman Suzhou. Bebatuan, air yang mengalir, dan serambi cukup artistik. Lan Yulong berjalan ke bebatuan dan memutar batu yang terangkat searah jarum jam. Di atas bebatuan, sebuah sandi muncul. Lan Yulong pertama-tama menekan sidik jarinya untuk membuka kunci nomor. Kemudian dia memblokirnya dengan tubuhnya dan menekan kata sandinya lagi.
Chen Feng menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat. Mekanisme ini agak rumit. Tampaknya orang yang berbeda memasukkan kata sandi yang berbeda setelah membuka kunci tombol numerik. Ketika saya melihat ke atas, saya menemukan banyak kamera. Dengan cara ini, jika Anda ingin masuk dan menyelidikinya, bukanlah tugas yang mudah. Terdengar bunyi, klik. Sebuah bebatuan yang menjulang tinggi menjauh dan sebuah lorong bawah tanah muncul. Ayo pergi. Lan Yulong melambaikan tangannya dan memimpin dalam memasuki lorong bawah tanah. Chen Feng mengawal Luo Rongyan dan diikuti oleh 4 pria berbaju hitam. Setelah turun ke ruang bawah tanah, tiba-tiba ia menjadi tercerahkan. 6 pria jangkung melangkah maju dan memberi hormat pada Lan Yulong, Tuan Yulong. Chen Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa ini memang penjara pribadi keluarga Lan. Kandang besi memisahkan banyak sel, dan hampir setiap sel berisi seseorang. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah laki-laki. Saat mereka melihat Luo Rongyan, mereka semua berdiri dan meraih sangkar besi dan mengguncangnya. Dan dari mulutnya, dia mengeluarkan jeritan cabul. Semuanya, diam. Lebih dari selusin pria berpakaian hitam, memegang tongkat, memukuli sangkar besi. Setelah melihat sekeliling, Chen Feng sedikit kecewa karena tidak menemukan Baiki. Dan dia menemukan bahwa penjara itu tidak besar, dengan banyak penjaga dan kamera di mana-mana. Agak sulit untuk menyelinap masuk tanpa diketahui. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada pintu besi tebal di ujung penjara bawah tanah. Pintu besinya berukuran besar dan memiliki sistem bukaan yang rumit. Meja putar yang terlihat seperti roda kemudi mungkin merupakan saklar pintu yang dikendalikan oleh sistem hidrolik. Gunakan sistem hidrolik untuk mengontrol pintu besi, seberapa berat dan tebal pintu tersebut. Sungguh tidak terbayangkan. Desainnya sangat rumit, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pergilah, taruh wanita ini di sel kosong terakhir. Setelah mendengar suara Lan Yulong, Chen Feng menarik pandangannya. Mendorong Luo Rongyan, dia pergi ke sel terakhir. Sepanjang perjalanan, terdengar suara-suara cabul dan tatapan jahat dari para tahanan. Setelah mendorong Luo Rongyan ke dalam sel, Chen Feng mulai berpura-pura melepaskan tali di belakang Luo Rongyan. Betapa omong kosongnya tali abadi itu hanyalah tali biasa. Kamu ingat, jika kamu menyentuh tubuhku, keputusasaan putih tidak akan melepaskanmu, karena aku adalah wanita keputusasaan putih, tunggu saja kemarahan keputusasaan putih. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal pada Bai Long, dan Luo Rongyan tidak tahan hidup dengan ancaman. Saat aku berpikir akan dihancurkan oleh orang ini, aku merasa sangat menyesal. Saya mengutuk dan mengeluh secara diam-diam di dalam hati, kemana Chen Feng pergi. Akibatnya, dia menjadi tawanan. Ingat apa yang kamu katakan, kamu adalah wanita keputusasaan putih. Pada saat ini, Chen Feng mengubah suaranya kembali dan menunjukkan senyuman khasnya. Mendengar suara ini, Luo Rongyan merasa seperti disambar petir. Dia berbalik tiba-tiba, matanya melebar, menatap Chen Feng dengan tidak percaya. Kamu. Dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Yang baru saja Anda dengar pasti adalah suara Chen Feng. Kenapa kamu masih gagap? Chen Feng terkekeh dan berkata, ingat apa yang kamu katakan, kamu adalah wanitaku. Aku tetap mengingatnya, jadi kamu tidak bisa melepaskannya. Chen Feng, itu benar-benar kamu. Rongyan hampir melompat, dadanya naik turun karena marah. Bajingan ini sebenarnya menggunakan seni mengubah suaranya untuk menyamar dan menipunya. Mengapa kamu ingin menyakitiku? Mengapa kamu ingin mengirimku ke dalam lubang api? Kamu benar-benar binatang buas. Dia hampir menangis karena sedih, tetapi dia menelan air mata dengan kekeras kepalaannya. Ekspresinya menjadi marah dan galak lagi. Pelankan suaramu. Chen Feng melirik keluar. Lan Yulong bercanda dengan orang lain dan tidak memperhatikan. Aku akan berteriak bahwa aku akan mati bersamamu. Luo Rongyan memiliki dorongan hati dan hendak berteriak. Setelah menyakitinya seperti ini, kamu masih ingin sendiri, tidak mungkin. Jika kamu berteriak, kamu tidak akan pernah membalas dendam. Kata-kata Chen Feng seperti baskom berisi air dingin, memadamkan semua dorongan hatinya sekaligus. Melihat Luo Rongyan berhenti berbicara,
Chen Feng berkata, meskipun cara saya membawa Anda ke dalam keluarga Lan sedikit tidak adil, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan membawa Anda keluar dan membiarkan Anda membunuh Lan Muyan dan anggota keluarga Lan lainnya. Dia menjabat tangan kanannya dan diam-diam meletakkan pedang putih itu ke tangan Luo Rongyan. Dia memperingatkan, pedang putihku dapat memotong besi seperti lumpur, dan sangkar yang rusak ini tidak dapat menampungmu. Aku memberimu tugas. Besok selama upacara Lan Zunlong, aku akan menemukan cara untuk menyebabkan pemadaman listrik di sini. Kamu temukan jalan, buka pintu besi hidrolik di ujung penjara, dan jika ada seseorang yang dipenjara di dalam, selamatkan orang itu. Karena sulit untuk menyelinap masuk, lebih baik biarkan Luo Rongyan hancur dari dalam. Dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah Luo Rongyan dan penggunaan pedang putih, dia seharusnya mampu melakukannya. Apakah kamu sudah baik-baik saja? Pada saat ini, suara desakan Lan Yulong datang dari kejauhan. Luo Rongyan, yang masih mengeluh, hanya bisa menelan kebenciannya terhadap Chen Feng. Sembunyikan pisau putih itu secara diam-diam di lengan bajumu. Dia tidak punya pilihan lain, dia tidak akan benar-benar mati bersama Chen Feng, bukan? Baik. Chen Feng mengambil tali yang tidak terikat dan meninggalkan sel. Seorang pria berbaju hitam langsung mengunci pintu besi. Ketika Chen Feng pergi, dia tiba-tiba menoleh. Menghadapi Luo Rongyan, dia menunjukkan senyuman hantunya. Alis Luo Rongyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Setelah meninggalkan penjara bawah tanah, Chen Feng berpura-pura penasaran dan bertanya pada Lan Yulong, "Tuan Lan, ada pintu besi besar di ujung penjara tadi. Apa yang ada di baliknya? Mengapa kamu menanyakan hal ini?" Lan Yulong menatap Chen Feng dengan waspada, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah jika aku memberitahumu, ada monster yang terkunci di dalam." Monster? Chen Feng tampak terkejut. Lan Yulong mengangguk dan tersenyum, "Ya, monster. Monster yang mutlak." Chen Feng berhenti dan berpikir, bukankah itu kakek Baiki? Jadi monster apa itu? Bab 900. Ruang perjamuan keluarga Lan didekorasi dengan emas berkilauan dan megah. Saat ini, seluruh ruang perjamuan sibuk seperti bar. Ada sekitar 40 atau 50 orang, minum, mendengarkan musik, dan bersantai di ruang perjamuan. Kursi VIP di 4 penjuru semuanya ditempati oleh orang-orang berkuasa. Di tengahnya terdapat platform bundar yang menjulang tinggi, terasa seperti panggung sentral. Lan Canggu memimpin kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan. Begitu dia memasuki ruang perjamuan, dia tertawa keras dan berkata, "Para tamu yang terhormat, hari ini, tamu penting lainnya datang ke Lan Mansion, dan itu adalah anggota ke-11 dari Korps Xingyao. Kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan." Ruang perjamuan yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi. Tak lama kemudian, terdengar sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Star Glory Corps yang berperingkat 11 jelas merupakan kehadiran yang terhormat di sini. Semua orang tahu bahwa meskipun kemampuan tempur individu Star Glory Corps mungkin tidak sebaik beberapa Night Furies, tapi kemampuan bertarung tim benar-benar menakutkan. Seringkali, beberapa orang ini hampir tak terkalahkan. Atur kelompok tentara bayaran malaikat kegelapan untuk duduk di kursi VIP di selatan. Bisa dibilang di antara tamu terhormat yang diundang oleh keluarga Lan kali ini, 4 kekuatan besar telah tiba. Duduk tepat di sebelah barat adalah Raja Serigala, seorang pria yang terlihat seperti binatang buas. Jenggotnya menutupi hampir seluruh wajahnya, dan di tangan kanannya, ada pisau mekanis berjari 5, seperti Wolverine. Pria ini adalah pria paling terkenal di Wolf City. Meskipun dia tidak ada dalam daftar Night Fury, kekuatannya tidak terduga. Duduk tepat di utara adalah wanita cantik montok, memegang gelas anggur dengan anggun. Bibir merah menyala, selalu tersenyum. Dia mengenakan rok ketat yang aneh, yang ditutupi dengan serpihan berwarna emas yang berayun seperti sisik ikan. Karena gaun inilah dia merasa seperti Putri Duyung. Semua orang memanggilnya Ibu Laut, dan beberapa orang memanggilnya Putri Duyung. Tapi wanita anggun seperti itu sebenarnya adalah master pembunuh. Setiap malam, dia akan membawa pria itu kembali ke kamar tidur. Tapi orang-orang yang dibawanya kembali ke kamar tidur akan mati secara tragis keesokan harinya.
Duduk tepat di sebelah timur adalah keluarga Sengguang. Kaman, karakter generasi kedua, datang langsung ke keluarga Lan. Para pengikut yang mengikuti termasuk Gobert yang cacat dan Mitchell yang berjanggut. Tentu saja ada juga Inas, protagonis pernikahan ini, dan pembantunya Laura. Selain itu, ada lebih dari selusin tokoh besar dari 3 kota dan 1 lembah. Orang-orang ini hampir semuanya adalah teman keluarga Lan, dan mereka mendukung adegan keluarga Lan. Saat ini, Lan Zunlong sedang menemani Inas, berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan Inas. Dia sebenarnya tidak berdaya. Keluarga Lan tidak hanya menderita kerugian besar dalam kekalahan terakhir Tianfu, mereka juga gagal memenuhi janji mereka kepada keluarga Sengguang untuk membunuh Chen Feng. Pernikahannya hampir hancur. Jika kakek tidak pergi sendiri ke keluarga Sengguang untuk meminta maaf dan membayar buku emasnya, keluarga Sengguang tidak akan menyetujui pernikahan itu lagi. Tapi dia merasa sedih di hatinya. Kerusakan pada tubuhnya pasti akan membuatnya mustahil untuk menyempurnakan keterampilan kaisar. Pada saat itu, mustahil untuk menerobos ke alam master. Dalam hal ini, seseorang tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Sengguang. Satu-satunya pemikiran sekarang adalah menyenangkan Inas. Selama Inas jatuh cinta padanya, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Mengenai antusiasme Lan Zunlong, Inas sangat cuek. Karena Chen Fang selalu muncul di kepalanya. Pria itulah yang benar-benar membuatnya jatuh cinta. Pada saat ini, seorang pria berpakaian hitam berjalan ke arah Lan Zunlong dan berbisik di telinga Lan Zunlong, "Tuan Zunlong, Luo Rongyan ditangkap dan sekarang ditahan di penjara bawah tanah di taman belakang." Lan Zunlong tiba-tiba berdiri, ada jejak kebencian muncul di matanya. "Nona Inas, Anda sedang bermain di sini sekarang, saya permisi sebentar." Setelah berpamitan, ia segera meninggalkan ruang perjamuan. Inasi tidak menganggapnya serius dan tidak berniat berhubungan intim dengan Lan Zunlong. Lan Zunlong pergi, tapi dia santai. Setelah meninggalkan ruang perjamuan, Lan Zunlong sangat marah. Buka kancing-kancing baju pertama dan cepat berjalan ke taman belakang. Saat dia berjalan, dia bertanya kepada pria berbaju hitam di sebelahnya, "Di mana Chen Feng? Apakah kamu tidak menangkapnya?" Pria berbaju hitam mengikuti jejak Lan Zunlong dan berkata, "Keputusasaan putih belum tertangkap, dan dia masih hilang. Apapun yang terjadi, mari kita tangani wanita ini Luo Rongyan dulu." Lan Zunlong tampak geram. Kali ini lorong yang jatuh ke tangannya, itu pasti akan membuatnya sengsara. "Mau kemana?" Tiba-tiba, seseorang muncul dan berdiri di depan Lan Zunlong. Langkah tergesa-gesa Lan Zunlong berhenti seketika, dan kemarahan di wajahnya dengan cepat menghilang. Karena orang yang menghalangi jalannya adalah ayahnya, Lan Yongfeng. Lan Yongfeng berkata dengan marah, "Lihatlah masa depanmu, seorang wanita bisa membuatmu kehilangan akal. Bagaimana kamu bisa mengambil alih keluarga Lan di masa depan?" Keluarga Lan telah melatih Lan Zunlong sebagai calon kepala keluarga. Bagaimana bisa tindakan impulsif seperti itu mencapai hal-hal besar? "Ayah, aku akan menemui wanita itu dan tidak melakukan apapun." Meskipun dia berkata begitu, Lan Zunlong tidak berpikir demikian di dalam hatinya. Dia berharap dia bisa segera ke penjara dan menangani wanita menjijikkan Luo Rongyan ini. Kalau begitu, sampaikan sialan itu pada wanita jalang ini. Sebab, baru kemarin lusa, diam-diam dia melakukan tes darah. Dia sebenarnya mengidap AIDS dan itu membuatnya gila. Semua pelaku harus membayar harganya. Salah satunya adalah Lorong Yan. Ia ingin bunga ini layu total dan berubah menjadi bunga busuk. Mata Lan Yongfeng menjadi dingin dan dia berkata dengan tegas, "Kakekmu benar, pikiranmu terlalu kekanak-kanakan dan tidak dewasa sama sekali. Biar ku beritahu, kamu tidak diperbolehkan melihat Luo Rongyan sebelum upacara penyelesaian Tian Zigong. Ini perintah tuannya. Jika kamu berani tidak menaatinya, kamu akan dipukuli sampai mati. Adapun setelah upacara, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jangan impulsif dan hancurkan dirimu sendiri." Kemarahan hati Lan Zunlong perlahan tumbuh, dingin. Perintah kepala keluarga dianggap sebagai titah kekaisaran dalam keluarga. Ia tidak berani melanggarnya dan tidak memenuhi syarat untuk melanggarnya.
Sekarang aku hanya bisa menelan bau mulut ini ke dalam perutku. Tapi hanya ada satu hari besok, jika kamu bisa melewatinya, kamu bisa menyiksa Luo Rongyan sesukamu. Memikirkan hal ini, saya merasa jauh lebih rileks. Saat ini, Chen Feng, ditemani oleh Lan Yulong, juga datang ke ruang perjamuan. Saya kebetulan bertemu Lan Yongfeng dan Lan Zunlong di gerbang. Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk di sudut mulutnya. Melihat ekspresi sembelit Lan Zunlong, dia menduga dia sedang ditegur. Lan Yulong, yang berada di samping, tidak berkedip, dan berteriak sambil tersenyum, "Saudara Zunlong, mata seperti apa yang kamu miliki? Wanita itu sangat buncit, bagaimana kamu bisa menyukainya?" Diam. Mata Lan Zunlong itu begitu ganas hingga dia hampir menelan Lan Yulong. Idiot ini benar-benar tidak mengambil potnya. "Tuan Bailong, silakan masuk. Akan ada pertemuan kecil segera. Mari kita bahas masalah pencekikan keputusasaan putih, Chen Feng. Anda tidak boleh melewatkannya." Ekspresi Lan Yongfeng berubah dan dia mengundang Chen Feng dengan sangat sopan dan ramah. Lan Zunlong di samping juga memaksakan senyum dan membungkuk pada Chen Feng. Chen Feng menahan senyumnya dan berpura-pura dingin. "Orang baik, tunggu sesinya. Orang-orang ini benar-benar punya cukup makanan dan tidak melakukan urusan manusia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku."